yang baik, menjadi suatu panutan bagi kita semua. Pendeta Franklin Huta Barat, silahkan. Thank you Mr. Naibaho for the kind introduction. Sama seperti Bapak Naibaho, ini adalah kali pertama saya untuk hadir di Camping Loma Linda. Jadi kita sama Pak ya. Bapak Ibu umat Tuhan, anggota jemaat Gereja Loma Linda, dan para tamu, selamat malam. Selamat sahabat. It is indeed a great privilege for our family to be here in this camping, and it is our privilege also to open our Bible and to read what God wants us to read for us tonight. Do you bring your Bible to this meeting? Jika saudara-saudara bawa Alkitab, mari kita buka sama-sama. Jika saudara-saudara kelupaan bawa Alkitab, mungkin di tenda saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. The theme of our camping is hope that brings revival and reformation. Pengharapan yang membawakan, memberikan, menuntun kepada pembaruan dan reformasi. Nah, judul yang ingin saya bawakan pada malam hari ini adalah Perfect in the sight of God. Sempurna di mata Tuhan. Nah, seringkali kita mungkin bertanya, ketika Yesus katakan hendaklah kamu sempurna sama seperti aku sempurna, maybe we have question in our mind. What kind of perfection does God wants us to be? Now, if you bring your Bible with you, mari kita buka bersama-sama Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga adalah surat dari Rasul Paulus dan memberikan satu gambaran yang sangat indah akan arti kesempurnaan yang Tuhan maksudkan bagi kita. Kita baca Filipi 3 dimulai dari ayat yang pertama. Because I bring English Bible, I will read in English, but I will explain in Indonesian language. Is that okay? Okay. Okay. If you don't understand, you can ask your parents, okay? Thank you, children. Now, Philippians 3 verse 1. Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. For it is we by His Spirit who boast in Christ Jesus and who put no confidence in the flesh. Brothers and sisters, saudara-saudara yang kasih, there are two proofs for us who live in the Spirit. Ada dua bukti hidup di dalam roh. Yang pertama, umat-umat Tuhan yang hidup di dalam roh akan selalu bersuka cita. Amin. Dalam keadaan susah, sulit, tetapi karena hidup dalam roh, dia akan selalu bersuka cita. Yang kedua, orang yang berada di dalam roh, dia tidak akan menempatkan kepercayaan dirinya, kebanggaan dirinya dalam hal-hal duniawi. He will not put his or her confidence in the flesh. So Apostle Paul really stresses these two important things. Rejoice in the Lord and put no confidence in the flesh. Tetapi di ayat berikutnya, ayat 4, ini adalah ayat yang penting. A very important text for us. Verse 4. Though I myself have reasons for such confidence, if someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Saudara-saudaraku, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa mungkin dari antara umat-umat Tuhan ada yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada umat-umat Tuhan yang lain. Dalam hal rohani, dalam hal materi, dalam hal karakter. Tetapi Rasul Paulus katakan di sini, orang lain boleh meninggikan dirinya dalam hal-hal tersebut, tetapi kalau dibandingkan dengan dia memiliki kelebihan daripada semuanya. Nah, kita lihat Rasul Paulus membicara mengenai fleshly advantages atau keuntungan badan yang sebelumnya dia miliki sebelum bertemu dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat apa keuntungan badani yang Rasul Paulus miliki. Ayat yang kelima. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law of Pharisee. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus katakan bahwa pada zaman awal-awal Kristen gereja mula-mula, banyak sekali orang Yahudi yang menjadi Kristen.
Bahkan Rasul Petrus sendiri mengatakan, kalau boleh yang jadi orang Kristen hanya orang Yahudi saja. Yang suku lain, bangsa lain tidak boleh jadi Kristen. Itulah yang menyebabkan Rasul Paulus dan Petrus bertengkar. Petrus katakan orang Yahudi saja, Rasul Paulus katakan tidak, semua orang boleh mendapatkan karunia Kristus. Nah, pada zaman itu ada banyak orang Yahudi yang menjadi Kristen yang dinamakan sebagai Judaizing Christians. Jadi ketika Rasul Paulus mengabar Injil kepada orang-orang tersebut, membawanya ke dalam gereja, mereka katakan orang-orang tersebut harus disunat. Nah, di sini Rasul Paulus katakan dia disunat, dan bahkan lebih dari semua orang dia disunat pada hari yang ke-8. Artinya dia lebih tinggi dari yang lain. Berikutnya, bangsa Israel, suku Benjamin, orang Ibrani asli, dan dalam hal hukum dia seorang Farisi. Jadi dalam segala hal duniawi, keinginan daging, mata duniawi, Rasul Paulus tidak bisa dibandingkan dengan semua orang. Bahkan dalam ayat ke-6 dia tekankan, ayat yang ke-6, and I was so zealous that I persecuted the church as far as a person can be righteous by obeying the commands of the law, I was without fault. Jadi Rasul Paulus katakan, tidak ada yang bisa dibandingkan kepada diriku. Saya disunat pada hari ke-8, orang Israel, Ibrani asli, suku Benjamin, bahkan demi hukum saya bunuh semua orang Kristen. Tetapi brothers and sisters, gak apa-apa saya pakai ya, karena angin, bukan saya sendiri. Tiba-tiba Rasul Paulus memiliki suatu pandangan baru. Apostle Paul got a new view of life. Sebelumnya dia memiliki semua keuntungan materi, orang kaya, terpelajar, dari suku yang terkenal, bahkan dia menjadi pembunuh orang Kristen. Akan tetapi terjadi suatu perubahan dalam dirinya, dan itu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Apa yang tadinya merupakan keuntungan bagiku, itu yang tadi saya sebut, disunat pada hari ke-8, orang Ibrani, Farisi, suku Benjamin, membunuh orang Kristen, I counted loss. Aku anggap sekarang sia-sia. Kekayaan, posisi jabatan sia-sia. Sebab di dalam ayat 7 dan ke-8 Rasul Paulus tekankan, hal-hal duniawi itu tidak bisa memberikan keselamatan. Tidak ada gunanya dalam diri Paulus memiliki semua harta di dunia jika dia tidak memiliki kehidupan kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus merubah pemikirannya dari pembenaran diri sendiri menjadi pembenaran yang diberikan oleh Kristus Yesus. Ini bukan merupakan suatu perubahan pandangan yang mudah, sebab hal yang dia tempatkan dalam kehidupannya itu sudah dia tempatkan sejak lama. Apa yang sudah ditimbun sejak lama, yang telah menjadi kaku, yang telah menjadi solid, susah untuk dirubah. Tetapi bersama Kristus apapun bisa terjadi, amin? Amin. Yang tadinya kita keras kepala bisa menjadi lembut kepala. Rasul Paulus yang tadinya menjadi pembunuh orang Kristen menjadi orang yang dikejar-kejar. Suatu perubahan 180 derajat. Kalau itu dari pengusaha kita sendiri tidak ada mungkin, tetapi dengan Kristus itu mungkin. Kita baca ayat yang ke-12, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Rasul Paulus katakan, I do not claim, saya tidak menganggap that I have already succeeded or have already become perfect. Dia tidak katakan saya sudah berhasil dan telah menjadi sempurna. Namun walaupun dia belum sempurna, dia katakan seperti ini, I keep striving to win the prize for which Christ Jesus has already won me to himself.
Dia belum sempurna, tetapi ketidaksempurnaan dirinya itu tidak menghalangi dirinya sama sekali untuk berjalan terus mendapatkan hadiah dari Yesus Kristus. Amin. Seringkali dalam kehidupan kita, kita melihat, saya belum sempurna, oleh sebab itu saya tidak mau datang kepada Yesus. Saya belum tampan, belum cantik baju saya, mobil saya kurang indah, rumah saya masih kayu. Di sini kayu bagus, maaf. Di Indonesia kalau kayu jelek, di sini justru kayu bagus. Saudara-saudaraku, kekurangan kita kiri dan kanan, ketidaksempurnaan kita jangan pernah menahan kita untuk datang kepada Kristus. Amin. Ayat 13. This is a very important text. Of course, my brothers, I really do not think that I have already won it. The one thing I do, however, is to forget what is behind me and do my best to reach what is ahead. Amen. One of the most hardest things in life is to forget what is behind. Yes. Sebagai manusia biasa, kita senang sekali mengingat apa yang sudah di belakang. Kamu kan dulu begitu. Kau yang mulai ini. Kau yang berjanji, kau yang mengikat. Rasul Paulus katakan, perjalanan menuju kesempurnaan dalam Kristus adalah dengan forgetting what is behind. Amen. And do my best to reach what is ahead. Yes. Nah, pertanyaannya adalah, the question is, what are those that Paul forget behind him? Number one is his fleshly pride, kesombongan badani. Yaitu apa tadi? Dia sebagai Farisi, dia disirkumsais pada hari ke-8, orang Ibrani, pembunuh orang Kristen. Dia lupakan. Nah, sangat sulit memang dia menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena orang bilang, loh, dia kan yang bunuh orang-orang Kristen, kok sekarang dia pede banget menginjil? Itu masalahnya, saudara-saudari. Tetapi Rasul Paulus tidak peduli. Yang kedua, persecution of the church. Itu yang saya bilang tadi, menyiksa orang Kristen. Dan ayat 14, win the prize